Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini insyaallah kita berkesempatan untuk mengkaji tafsir dalam surat-surat yang termaktub dalam juz 29. Kita akan melanjutkan kembali pembahasannya dan alhamdulillah sekarang kita sampai pada surat Al-Haqqah. Surat Al-Haqqah ini adalah surat Makkiyah yang diturunkan Allah sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan karakteristik dari surat Al-Makkiyah itu adalah bicara terkait dengan akidah, bicara terkait dengan keimanan kepada Nabi Muhammad, iman kepada Al-Quran, dan iman kepada hari kiamat. Dan Al-Haqqah sendiri artinya adalah hari yang pasti akan terjadi, dan itu adalah salah satu dari nama-nama hari kiamat. Hari kiamat ini mempunyai beberapa nama yang semuanya menggambarkan terkait dengan apa yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Seperti Yaumul Qiyamah, ini adalah hari yang mana semua manusia akan berdiri. Di padang mahsyar nanti akan berdiri menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang duduk, tidak ada yang tidur, semuanya berdiri. Kemudian hari kiamat juga dinamakan Yaumus Sa'ah, yaitu hari yang datang secara tiba-tiba. Datangnya secara tiba-tiba, karena pada waktu itu orang-orang sudah banyak yang tidak beriman. Ketika melihat matahari terbit dari barat, mereka mengira bahwa itu adalah fenomena alam sebagaimana terjadinya gerhana bulan, gerhana matahari. Mereka ambil video, mereka ambil gambar, padahal itu adalah hari kiamat yang sangat luar biasa. Datangnya secara tiba-tiba juga karena Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Yang malaikat Jibril tidak tahu, Nabi Muhammad juga tidak tahu. Hari kiamat juga disebut Yaumul Hisab, hari perhitungan, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menghitung seluruh amal manusia selama hidup di dunia. Semua akan dihitung secara detail dan akan dibalas oleh Allah dengan surga atau neraka. Kemudian dinamakan juga Yaumuddin, hari pembalasan. Allah akan membalas amal-amal manusia yang baik maupun yang buruk. Dosa dan pahala akan dibalas di akhirat nanti, akan menjadi nyata ketika Allah Subhanahu wa taala mengadili manusia dan kemudian diputuskan masuk surga atau masuk ke dalam neraka. Mereka akan dibalas semuanya dan yang lain-lain. Jadi Al-Haqqah itu adalah salah satu nama dari hari kiamat, yang artinya adalah hari yang pasti akan datang. Karena pasti akan datang dalam uslub bahasa Arab, kalau sesuatu yang sudah pasti itu adalah sesuatu yang dekat. Walaupun jauh, walaupun masih lama atau kita belum tahu, tapi karena sudah pasti itu adalah sesuatu yang dekat. Itu dalam uslub bahasa Arab. Maka dengan ini kita mengimani bahwa hari kiamat pasti akan terjadi, dan di sana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan-balasan amal-amal kita ketika di dunia. Al-Haqqah juga ada yang mengatakan bahwa pada hari itu Allah akan mewujudkan janji dan ancaman Allah. Janji berupa surga bagi orang-orang yang beriman, kemudian ancaman bagi orang-orang kafir atau orang durhaka yang akan mendapatkan neraka. Kemudian Al-Haqqah juga ada yang mengatakan pada hari itu segala hakikat akan terungkap, siapa yang beriman dan siapa yang kafir. Baik, kita akan bahas ayat per ayat dari surat Al-Haqqah, dan insya Allah kita akan bahas dari ayat 1 sampai ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah. Al-Haqqah, hari yang pasti datang, yaitu hari kiamat. Mal-Haqqah,
apakah al-haqqah, hari yang pasti datang, yaitu hari kiamat itu? Ya. Ini dalam bentuk pertanyaan. Diulang lagi pertanyaannya. Wa ma adraka mal haqqah, dan apa yang kamu ketahui, ya, apakah itu al-haqqah, hari kiamat, ya, atau hari yang pasti akan datang. Diulang-ulang, ya, penyebutan al-haqqah kemudian dibuat dalam bentuk pertanyaan dalam uslub bahasa Arab, ya. Kalau dibuat sebuah pertanyaan ini menunjukkan bahwa itu bentuk penekanan atau bentuk pengagungan, ya, dari peristiwa hari kiamat itu sendiri, karena saking dahsyatnya hari kiamat tersebut. Kadzabat Samud wa 'adun bil qari'ah. Kadzabat, telah mendustakan Samud, kaum Samud, wa 'adun, dan kaum 'ad, bil qari'ah, terhadap hari yang menggetarkan hati, yaitu hari kiamat. Nah, kenapa di sini hanya disebut kaum Samud dan kaum 'ad? Ini menunjukkan bahwa ini bentuk ancaman, ya. Ini sebagai contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengazab dua kaum ini karena mereka menyembah berhala, ya, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menentang para nabi. Dan disebut dua kaum ini, kaum Samud dan kaum 'ad, karena mereka ini adalah dari keturunan orang Arab atau bangsa Arab, ya. Di mana kaum Samud ini adalah kaumnya Nabi Soleh, dan kaum 'ad adalah kaumnya Nabi Hud, dan dua nabi ini adalah nabi yang dari bangsa Arab. Sehingga orang-orang musyrikin Mekah itu mengetahui terkait dengan cerita dua kaum ini, sehingga lebih mudah untuk dipahami, lebih mudah untuk mereka ketahui, ya. Apalagi masih ada peninggalan-peninggalan, ya, kaum Samud, ya, yang ada di kota Al-Ula, yang bisa mereka lihat, dan mereka bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum terdahulu yang mereka tidak mau beriman kepada Allah, yang mereka menyembah berhala, dan mereka menentang nabi, ya. Kaum Samud, ya, ini terletak di bagian utara di Jazirah Arab, ya, kira-kira 200 km dari Madinah, yang sekarang disebut kota Al-Ula, ya. Dan ini adalah kaumnya Nabi Soleh, ya. Kota Al-Ula ini sekarang menjadi tempat wisata, ya, yang sesungguhnya Nabi memerintahkan kepada kita untuk tidak datang ke tempat itu. Kalaupun kita datang ke tempat itu, kita harus menangis, kita harus bersedih, ya, karena di tempat itu, ya, dulu Allah Subhanahu wa taala mengazab kaum Samud. Namun sekarang menjadi tempat wisata, menjadi destinasi, ya, yang sesungguhnya itu perlu untuk kita hindari, ya, karena di sana tempat Allah menimpakan azabnya. Sedangkan kaum 'ad ini terletak di bagian selatan Jazirah Arab, ada yang mengatakan di Yaman, ada yang mengatakan lokasinya antara Yaman dan Oman, ya, yaitu di daerah yang namanya Al-Ahqaf atau bukit-bukit pasir, ya. Ini kaum 'ad, kaumnya Nabi Hud. Kemudian Al-Qari'ah, ya, ini adalah salah satu dari nama hari kiamat, ya, yang artinya menggetarkan hati, ya, yang menggetarkan hati, karena pada hari kiamat nanti, ya, hati-hati manusia itu bergetar, ketakutan melihat fenomena alam yang luar biasa. Mereka melihat bagaimana langit terpecah, bumi bergoncang, ya, kemudian bintang-bintang berjatuhan dan seterusnya, ya, maka hati mereka bergetar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, fa amma samud fa uhliku bitaghiyah. Maka adapun, ya, kaum Samud, fa uhliku, mereka telah dibinasakan bitaghiyah, dengan teriakan suara yang sangat dahsyat. Jadi kaum Samud itu adalah kaum yang mempunyai badan yang sangat besar, ya. Kemudian mereka mempunyai keahlian bisa memahat gunung-gunung dari bebatuan, ya. Jadi gunung kalau di daerah Arab itu bukan pasir sebagaimana di Indonesia, tapi batu. Batu dipahat, ya, kemudian menjadi ukiran-ukiran yang indah. Itu bentuk kekuatan dan bentuk kecerdasan mereka. Namun dengan kelebihan-kelebihan itu, ya, mereka ingkar kepada
Allah Subhanahu wa taala tidak mau menyembah Allah, ya. Mereka menyembah berhala yang mereka beralasan bahwa itulah yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, ya. Dan mereka ini disuruh oleh Nabi Soleh untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka tidak mau. Dan padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kenikmatan yang luar biasa, kemakmuran, ya. Mereka mempunyai kebun-kebun yang sangat subur, yang sangat indah, ya, mempunyai tempat yang sangat indah karena mereka bisa memahat gunung batu yang menjadi tempat-tempat yang indah, menjadi rumah-rumah mereka. Nah, bentuk dari eh, kemakmuran mereka itu luar biasa. Tapi disitulah justru Allah menguji, ya. Mereka diberikan kemakmuran bukan justru bersyukur kepada Allah, tapi mereka malah sombong. Maka kemudian ketika Nabi Saleh berdakwah kepada mereka, mereka menolak, bahkan mereka ingin mempermalukan Nabi Saleh di hadapan para khalayak. Ketika hari raya mereka, ya, sedang pesta-pesta, mereka mengundang Nabi Saleh, kemudian mengatakan kepada Nabi Saleh, "Baik, Saleh, kalau kamu adalah seorang nabi, maka keluarkan onta dari batu yang besar ini, ya, batu yang keras namanya batu, yang onta itu bulunya tebal, sedang bunting atau hamil 10 bulan, dan bisa mengeluarkan susu." Ya. Nah, permintaan mereka sesungguhnya adalah permintaan untuk mempermalukan Nabi Soleh, bukan kemudian mereka eh, ingin melihat mukjizat, tidak. Karena bagi mereka permintaan itu adalah permintaan yang mustahil untuk dipenuhi oleh Nabi Soleh. Namun kemudian Nabi Soleh bertanya kepada mereka, "Wahai kaumku, seandainya Allah mengabulkan permintaan kalian, apakah kalian akan beriman kepada Allah?" Mereka mengatakan, "Iya, kami akan beriman." Kemudian Nabi Soleh sholat dan berdoa, dan kemudian Allah mengabulkan, terpecahlah batu yang sangat keras tersebut, dan kemudian keluar onta sesuai dengan yang mereka minta, bulunya tebal, sedang bunting, begitu ya, 10 bulan. Nah, dari situ kemudian sebagian ya, kecil di antara mereka beriman kepada Nabi Soleh, dan sebagian kecil menjadi lebih keras kepala. Kemudian Nabi Soleh mengatakan kepada mereka, "Wahai kaumku, ini adalah onta Allah, jangan kau ganggu dia, dan berikan dia minum, ya, di sumur kalian sehari, jangan kau ganggu, ya. Karena ketika dia minum, ya, engkau bisa memerah susunya. Engkau bisa memerah susunya. Kemudian besoknya silahkan kalian minum dari sumur kalian." Jadi gantian satu hari sumurnya itu untuk onta tersebut, ya. Onta itu akan minum, dan namanya onta itu kan sekali minum untuk beberapa jam begitu, bisa bertahan. Kemudian bahkan beberapa hari, ya. Kemudian besoknya itu gantian kaumnya yang minum dari sumur tersebut. Nah, ternyata namanya orang yang dengki begitu, ya, maka mereka tetap usil, mereka tidak puas begitu. Padahal sudah diberikan kenikmatan. Sehari bisa minum air dari sumur mereka, dan sehari berikutnya bisa minum susu, ya, dari onta tersebut, dan cukup untuk seluruh kaumnya. Diminum enak. Jadi satu hari minum susu, satu hari minum air putih, ya, besoknya susu lagi. Tapi mereka ternyata tidak mensyukuri itu, mereka malah ingkar dan berencana untuk membunuh onta Nabi Soleh. Maka berkumpullah 9 orang, mereka merencanakan untuk membunuh onta Nabi Soleh, ya. Maka dipilihlah, ya, salah satu di antara mereka, namanya Qudar bin Salif. Dia membunuh onta Nabi Soleh. Ketika onta Nabi Soleh dibunuh, maka kemudian Nabi Soleh memberikan peringatan kepada mereka, "Wahai kaumku, ya, kalian telah membunuh onta Allah, maka tunggulah 3 hari. Ya, azab Allah akan datang." Nah, ada yang mengatakan hmm, onta tersebut, ya, kemudian
setelah dibunuh, ya, kemudian ditunggu 3 hari, ya. Pada hari pertama raut muka mereka menjadi pucat, ya. Kemudian hari kedua raut muka mereka menjadi merah. Hari ketiga raut muka mereka menjadi hitam karena ketakutan sebenarnya, ya, ketakutan. Tapi ketika hari ketiga itu, ya, ketika mereka sudah ketakutan, bukannya bertaubat, malah mereka ingin membunuh Nabi Soleh sekalian. Nabi Soleh sudah diberikan ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meninggalkan kaumnya, ya. Maka kemudian mereka tidak mendapati Nabi Soleh dan kemudian turunlah azab. Apa azabnya itu? Azabnya adalah berupa suara yang sangat keras yang memekakkan telinga, ya, sampai kemudian saking kerasnya, ya, itu mereka meninggal dunia, ya. Suara keras dibarengi dengan gempa di bumi, ya, yang kemudian meninggal dunia. Sehingga at-Taghiyah ini ada yang mengatakan suara yang sangat keras yang melampaui batas yang menjadikan mereka sampai meninggal dunia. Ada yang mengatakan itu adalah Qudar bin Salif, ya, yang perbuatannya telah melampaui batas karena membunuh onta Nabi Soleh yang tadi sudah diperingatkan untuk tidak dibunuh, tidak diganggu, ya, diganggu aja jangan apalagi dibunuh, ya. Ternyata mereka membunuh dan akhirnya mereka mendapatkan azab dari langit, terdengar suara yang sangat keras, ya, dan kemudian menjadikan mereka telinga sakit, badannya sakit dan kemudian meninggal dunia. Itulah azab bagi orang yang mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang menentang Nabi, ya, yang membunuh onta Nabi Soleh, ya, dan kemudian Allah dibinasakan dengan suara, ya, dengan suara, ya. Itu yang pertama. Kemudian wa amma adu fa ahliku birihin sarsarin atiyah. Wa amma dan adapun adun kaum Ad fa ahliku maka mereka telah dibinasakan birihin dengan angin sarsarin yang bergemuruh, atiyah yang sangat kuat atau kencang. Kaum Ad, ya, juga mempunyai badan yang sangat besar, ya. Mereka bisa memahat gunung-gunung menjadi rumah-rumah yang indah, menjadi istana-istana yang megah, ya. Namun dengan kelebihan itu, ya, mereka sombong, ya, dengan tubuh yang sangat besar dan keahlian mereka memahat gunung, batu, mereka sombong sampai mengatakan siapa yang bisa mengalahkan kami, gitu, ya. Siapa yang lebih kuat daripada kami, ya, mereka sombong. Maka kemudian datanglah kepada mereka seorang nabi, yaitu Nabi Hud, ya, yang sama menyeru untuk menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengingkari, mereka tetap menyembah berhala. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tidak langsung mendatangkan angin tersebut, tapi memberikan peringatan kepada mereka dengan tidak diturunkan hujan. Maka terjadi kemarau yang sangat panjang yang menjadikan kebun-kebun mereka kekeringan, ya. Mereka tidak mendapatkan panen dan mereka sangat kehausan. Tapi dalam kondisi itu mereka juga tidak mau bertobat. Maka kemudian didatangkan, ya, mereka melihat ada awan hitam menggumpal begitu sedang mendatangi mereka. Mereka bersukaria karena dikira itu adalah awan yang akan mendatangkan hujan. Padahal itu adalah angin yang sangat kencang, yang sangat dingin, ya, yang akan menghancurkan mereka. Maka ketika angin itu datang, ya, orang atau kaum Ad yang besar-besar, yang kuat-kuat tadi itu, ya, kemudian angin itu menerpa mereka, ya, sampai kemudian menerbangkan mereka. Jadi angin itu bisa menerbangkan orang, bayangkan. Kita belum pernah lihat ada angin bisa menerbangkan orang di saat ini, tapi waktu itu terjadi. Saking kuatnya. Sorsor itu ada 3 pengertian. Yang pertama adalah sifat angin itu dingin sekali anginnya. Jadi kalau angin sangat dingin, ya, melebihi AC itu kan menyiksa kita, ya. Kemudian yang kedua, suaranya sangat bising dan keras. Suara yang sangat bising dan keras. Di angin puting beliung itu Masya Allah, wus, 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 Masya Allah. Kemudian sifat yang ketiga, angin itu sangat kencang sekali.
Bahkan angin tersebut masuk ke gua-gua mereka, masuk ke rumah-rumah mereka. Ya, seandainya mereka bersembunyi di gua di rumah, kemudian angin itu mengambil mereka, dikeluarkan kemudian diterbangkan di langit ya, atau di awan ya. Sampai berapa lama? Sakharha alaihim sab'a layali wa samaniyata ayyamin husuman fatara qauma fiha sur'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Sakharha, dia menundukkan atau menimpakan siksa angin itu alaihim atas mereka. Sab'a layalin, selama 7 malam. Wasamaniyata ayyamin, dan 8 hari. Husuman, secara terus menerus. Fataral qauma, maka kamu lihat kaum tersebut fiha, di dalam hari-hari itu, sur'a, sebagai orang-orang yang mati bergelimpangan. Ka'annahum, seolah-olah bahwa mereka a'jazun, adalah batang-batang nakhlin kurma khawiyah, yang kosong. Dibayangkan angin ya yang sangat kencang, sangat dingin ya tadi menerbangkan orang-orang tersebut ya selama 7 malam, 8 hari, sampai kemudian ada yang mengatakan angin itu masuk ke dalam mulut mereka, kemudian mengeluarkan usus-usus mereka, sehingga kemudian badan mereka menjadi kosong ya, bagaimana kurma yang telah lapuk ya. Kemudian setelah 7 malam 8 hari itu mereka kemudian dicampakkan lagi ke tanah ya, terbentur dengan batu cadas juga, dan akhirnya mereka meninggal dunia. Ini adalah kaum yang sombong, yang semula bangga dengan badan yang sangat kuat, tapi kemudian mati hanya dengan angin ya. Masya Allah, ini adalah peringatan yang luar biasa bagi kita dan bisa kita ambil pelajaran. Maka jangan sombong ya, karena sesungguhnya kekuatan yang kita miliki ya semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki dihancurkan, akan dihancurkan. Ya, maka ketika kita punya kelebihan fisik, ya, kita punya kelebihan harta, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah mengingkarinya yang akan menyebabkan ditimpakan azab sebagaimana kaum Ad itu tadi. Fahal tara lahum mim baqiyah. Fahal, maka apakah tara kamu lihat lahum bagi mereka mim baqiyah, sebagian dari mereka baqiyah, orang-orang yang tersisa atau masih hidup. Jadi tidak ada yang tersisa. Orang Ad tadi, kaum Ad tadi ya, yang disiksa oleh Allah dengan angin yang sangat kencang, yang sangat dingin, yang sangat bergemuruh ya selama 7 malam 8 hari ya, semuanya dimatikan oleh Allah, tidak tersisa ya, karena mereka telah mengingkari ya Allah Subhanahu wa taala ya, tidak mengikuti ajaran Nabi Hud untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi pelajaran bagi kita untuk mengambil hikmah dari peristiwa kisah kaum Samud dan kaum Ad yang tidak mau beriman kepada Allah, bahkan menentang para nabinya. Kemudian mereka juga diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah, punya tubuh yang sangat kuat, punya kecerdasan, bisa memahat gunung-gunung batu menjadi bangunan-bangunan indah, tapi kemudian mereka tidak bersyukur, maka bahkan mengingkari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ditimpakan azab dengan azab yang sangat mungkin tidak sebagaimana biasa begitu. Bukan dibunuh ya dengan pedang, tapi dengan suara yang sangat memakakan telinga ya, atau dengan angin yang sangat kencang. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.